Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 3, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kesejahteraan masyarakat akan menumbuhkan kekuatan sebuah negara. Masyarakat akan sejahtera apabila warga negaranya dapat melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Kemarin, kita sudah mempelajari macam-macam hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang bagaimana dengan tanggung jawab warga negara? Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Nah, tanggung jawab ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bisa dikatakan bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang akan memaksanya untuk melakukan tanggung jawab. Pelaksanaannya yaitu dengan memenuhi kewajiban dan hak secara seimbang sebagai warga negara. Lalu apa saja contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab? Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa di dunia internasional. Contohnya, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Contoh yang ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, atau memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Contoh berikutnya adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Apabila semua warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, maka hal itu akan memperlancar pembangunan. Contoh berikutnya, berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Mengikuti upacara bendera memang sepertinya hal yang sepele, akan tetapi hal itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan ini merupakan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh yang keenam adalah melestarikan warisan budaya, yaitu dengan mempelajari dan mempromosikan warisan budaya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh yang ketujuh adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dengan pemborosan, supaya bisa dipakai sampai anak cucu kita di masa depan.
Berikutnya marilah kita mengingat kembali tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap Senin biasa dibaca dan diperdengarkan kepada semua siswa-siswi di MI Asyafiyah 10 melalui upacara bendera. Tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 yang tercantum di dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Lalu, bagaimana upaya atau cara untuk mengembangkan kehidupan bangsa menuju masyarakat yang sejahtera? Di antaranya dilakukan dengan 1. Mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Keempat, memperbanyak lapangan pekerjaan. Dan kelima, memperbaiki fasilitas umum. Serta patuh membayar pajak. Ini adalah bentuk-bentuk cara untuk mengembangkan kehidupan bangsa menuju masyarakat sejahtera. Apabila upaya ini dilakukan dengan maksimal, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud. Setelah kita melaksanakan tanggung jawab, tentunya dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka akan menimbulkan dampak. Dampak yang ditimbulkan itu tergantung dengan bagaimana cara kita melaksanakan tanggung jawab itu sendiri. Bisa berdampak negatif maupun berdampak positif. Tentunya apabila tanggung jawab itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dampaknya positif. Akan tetapi apabila tanggung jawab itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya negatif. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan diri sendiri tetapi juga oleh orang lain. Contohnya misalnya tanggung jawab seseorang untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak itu diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian pembayaran pajak ini berdampak positif dan negatif. Apabila semua warga negara yang wajib membayar pajak itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan membayar pajak dengan tepat waktu, maka dampaknya menjadi positif. Akan memperlancar pembangunan. Tetapi apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, maka dampaknya menjadi negatif, yaitu akan menghambat pembangunan. Kemudian contoh yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi, hal ini bisa berdampak negatif apabila seseorang atau golongan tertentu tidak mau menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila kita bersama-sama mau menjaganya, maka negara menjadi semakin kuat. Tetapi apabila kita tidak mau menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dampaknya akan terjadi perpecahan di dalam masyarakat. Contoh ketiga, pelaksanaan tanggung jawab mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dampaknya positif.
akan mencukupi kebutuhan warga negara. Tetapi apabila sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan baik, dieksploitasi misalnya, atau dikeruk secara terus-menerus, maka dampaknya menjadi negatif, yaitu kekayaan alam kita akan cepat habis. Untuk itu, pelaksanaan tanggung jawab harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak berdampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dan tentunya bagi kehidupan berbangsa. Dalam setiap negara pasti ada saja warga negara yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Padahal itu akan berdampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan kebangsaan. Nah, contoh-contoh perbuatan yang tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, misalnya perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi ini berarti tidak melaksanakan tanggung jawabnya, karena hal ini dapat menghambat pembangunan apabila yang dikorupsi adalah uang negara. Dampak bagi koruptor itu sendiri, karena itu akan berbenturan dengan hukum, maka bisa saja akan berhadapan dengan hukum. Dan tentunya dampak bagi kehidupan kebangsaan akan merugikan seluruh warga negara Indonesia. Kemudian contoh perbuatan tidak melaksanakan tanggung jawab berikutnya adalah perbuatan kriminalitas. Apa saja perbuatan kriminalitas itu? Yaitu semua perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum. Misalnya mencuri, merampok, membuat kerusuhan, bahkan sampai melakukan terorisme misalnya. Nah, itu termasuk perbuatan kriminalitas. Hal ini akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena melanggar hukum, maka tentunya akan berhadapan dengan hukum. Kemudian dampaknya bagi orang lain akan merugikan orang lain dan juga kehidupan bermasyarakat. Contoh perbuatan tidak melaksanakan kewajiban berikutnya adalah menyalahgunakan kekuasaan. Para penguasa atau para pemimpin bangsa harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya. Apabila kekuasaannya itu disalahgunakan, maka akan merugikan orang lain dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga merugikan diri sendiri karena akan berhadapan dengan hukum. Kemudian contoh perbuatan yang tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik itu masih banyak. Misalnya pembakaran hutan, kemudian mengeksploitasi sumber kekayaan alam, kemudian membuat kerusuhan, tidak mau menghormati atau menghargai orang lain, dan juga misalnya penyalahgunaan narkoba. Hal itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri bagaimana? Karena akan berhadapan dengan hukum. Merugikan orang lain karena akan mempengaruhi kesejahteraan bermasyarakat. Kemudian, supaya kesejahteraan masyarakat itu dapat meningkat, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah kepada warga negaranya? Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, yang pertama, pembangunan ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan merata ke seluruh pelosok. Hal ini untuk mengurangi urbanisasi, sehingga masyarakat dari desa tidak berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Contoh yang kedua, menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa.
pelatihan di berbagai bidang, misalnya pelatihan kerja, kemudian pelatihan berwirausaha, dan lain sebagainya. Contoh ketiga, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kemampuan di bidang pertanian. Peran pertanian sangat penting dalam penyediaan pangan, apalagi dalam masa-masa krisis. Pertanian juga dapat menyerap tenaga kerja sebagai alternatif untuk mencegah urbanisasi ke kota. Contoh berikutnya adalah mengadakan gerakan literasi di masyarakat. Literasi adalah menumbuhkan minat baca. Dengan banyak membaca dapat meningkatkan wawasan dan meningkatkan pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbuka wawasannya, dapat membuat karya, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan hal itu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Baiklah anak-anak, untuk materi subtema 3, selanjutnya silahkan kalian baca di buku tema. Untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan buku tema halaman 87, 89, dan 101. Kemudian tugas silahkan difoto, kemudian dikirim via link yang akan Ibu share nanti. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.